Dalam berpakaian, Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama Islam menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian, asalkan mengikuti syariat agama Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaiannya, namun Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat. Hal ini tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Hal itu semua merupakan ayat-ayat Allah supaya mereka berzikir mengingatku. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Namun di antara adab yang perlu diperhatikan dalam berpakaian, ada satu yang tidak boleh dilupakan, yakni tidak menyelisih kebiasaan masyarakat setempat selama tidak terdapat pelanggaran syariat. Hal inilah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Baginda Rasul selalu menempatkan diri dengan cara berpakaian yang sama dengan para sahabat. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang lelaki sambil menunggang unta. Lalu ia meminggirkan untanya di masjid, kemudian mengikatnya. Ia bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW berbusana dan berpenampilan sebagaimana para sahabatnya. Tidak berbeda, tidak mencolok perhatian walaupun beliau adalah seorang yang paling mulia di antara mereka. Dalam Al-Quran sendiri hanya ditekankan bahwa pakaian terbaik adalah takwa, bukan jenis pakaian secara harfiah. Untuk itulah umat Islam di seluruh dunia tidak memiliki kesamaan dalam jenis berpakaian. Selama menutup aurat sesuai aturan, sudah cukup untuk menjadikan itu sebagai pakaian yang layak digunakan untuk seorang muslim. Menariknya ternyata syariat Islam membawa pengaruh tersendiri pada pertumbuhan batik di tanah air. Ya, ternyata beberapa polanya berkaca pada ajaran Islam. Salah satunya bisa dilihat dalam motif peloati yang menjadi ciri khas corak batik Rifaiyah. Batik pesisir ini dipengaruhi budaya warga Rifaiyah yang berpegang teguh pada ajaran Syekh Muhammad Rifai, bermazhab Imam Syafi'i. Batik Rifaiyah menghindari unsur motif binatang ataupun manusia. Kalaupun ada unsur tersebut, maka akan digambarkan secara tidak utuh dan hanya sebagian tubuh tertentu saja. Ragam hias peloati memiliki pemaknaan dakwah terhadap ajaran Syekh Muhammad Rifai mengenai ilmu tasawuf. Begitupun batik Betawi Terogong yang hanya mengutamakan motif tumbuhan atau identitas kota. Hal ini agar tidak menyalahi aturan agama yang tidak boleh menggambar makhluk hidup menyerupai bentuk aslinya. Pemirsa Muslim masa kini, jika tadi saya sudah belajar membatik, sekarang saya pun akan melihat proses batik cap. Lela menyulap lahan samping rumah keluarganya menjadi tempat batik cap berada. Dibantu oleh 1 orang karyawan, dalam sehari Lela bisa membuat setidaknya 10 batik cap dengan aneka motif. Ini saya lagi ngeliatin si Bang siapa nih Pak namanya Pak? Yoyo. Bang Yoyo lagi cetak. Tapi emang pas saya pikir-pikir juga ya, ini tuh juga butuh ketelitian ya, karena harus digaris dulu tadi, terus dicetaknya pelan-pelan. Tapi saya mau nanya nih Po Lela, ini cetakannya ini memang berarti Po Lela juga ngedesain khusus? Iya. Ada berapa pola Po? Yang ini namanya pagar sari ya. Jadi pagar sari itu bawahnya kain. Jadi kalau jadi baju itu biasanya ada di pinggir bawahnya. Benar. Jadi yang saat ini sih yang kita punya itu lebih dari 40 motif. 40 motif. Tuh lihat tuh, nih Bang Yoyo lagi ngegaris dulu rapi. Ini setiap hari kalau cetak itu bisa nyetak berapa banyak kok? 8-10 ya mas saya ya. Oke. Nah kalau untuk satu kain kayak gini nih, biasanya dia butuh berapa lama nih ngecapnya? Ngecapnya sekitar setengah jam ya mas saya ya. Lumayan cepet dong ya berarti. Itu lumayan cepet karena udah biasa kali ya, udah tahu di pola-pola ini harus di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau saya pasti nggak berurutan tuh berarti. Nih abis ini saya kan tadi ini udah punya kain yang ini nih Po. Nah yang tadi sesuai sama katanya Empo, ini tuh bisa diwarnain kan? Iya, diwarnainnya di sini juga bukan sih? Iya. Di sini. Wah ya udah berarti nih saya tuh lihat taruh. Kita sambil lihat dulu. Kece banget sih, di depan saya juga udah ada yang diwarnain. Ini udah motifnya udah selesai gitu. Warnanya juga lucu-lucu ya, warnanya juga beraneka ragam. Tapi gini, kalau ngomongin tentang warna-warna Betawi, warna Betawi itu biasanya punya ciri khas ya Po ya? Ciri khasnya tuh gimana Po? Yang ngejreng, nah, merah, hijau, kuning ya. Bisa dilihat pada saat
pemilihan Apnan Nah, itu kan benar. warnanya kan Padu padannya tuh green. biasanya yang bajunya biru, kerudungannya kuning apa orange kayak gitu. Ini udah cepet ya, ini udah langsung jadi segala macam. Udahlah Po, nih saya kagak sabar nih Po mau warnain ini. Nih sekarang ini ada tersedia warnanya apa nih? Bang Yoyo, warnanya apa nih Bang? Yang cocok Bang? Merah. Merah. Kalau kata Bang Yoyo merah, jadi mari kita merahkan ini semua. Di mana Bang Yoyo? Ini Bang Yoyo. Samping itu. Oh di samping situ. Kita nungguin Bang Yoyo dulu ya, baru terus itu kita warnain di situ. Baiklah. Sok Bang Yoyo dilanjut dulu Bang Yoyo. Nih, jadi kain yang udah saya punya harus dibasahin dulu katanya biar warnanya meresap. Ini udah dibasahin tadi. Nih. Nah, kan semoga nanti hasil yang kita bikin jadinya kece ya, walaupun tadi agak-agak bleber ya sudahlah. Dijemur dulu. Tirisan dulu. Oh ditiriskan. Oke. Lanjut nih kita ke sini. Baiklah. Ya, Polela ya udah nongol lagi karena space-nya udah muat nih. Polela. Nih sekalian Polela mau ngejelasin. Wah. Lah iya ya. Jadi berubah warnanya. Padahal nih kalau di sini nggak ada merah-merahnya sama sekali ya. Oke. Nah sekalian Polela mungkin mau bisa ngejelasin ke aku tadi apa kok bedanya sama printing. Nah, ini kalau ini kan warnanya dicelup. Warna dicelup itu jadi dia rata. Sementara kalau printing itu kan nggak seperti ini. Jadi makanya kalau mau lihat batik asli dengan printing itu bisa dilihat dari bahan itu dilihat di bagian belakangnya. Kalau dia printing belakangnya itu nggak ada warna. Kadang-kadang ada serat-serat putih kainnya, tekstilnya kelihatan. Sementara kalau batik itu karena proses pewarnaan yang dicelup itu ya jadi semuanya rata. Ini udah mau proses selanjutnya ngelorot. Ngelorot itu apa sih, Pok? Ngelorot itu menghilangkan lilin yang ada di bahan itu. Jadi bahan air panasnya ini dikasih soda. Soda untuk lebih mempermudah lilin-lilinnya itu larut. Karena ini bahannya kecil jadi di panci biasa, tapi kalau untuk bahan yang yang besar, yang lebar itu ada tempat tersendiri. Oke, nah kenapa di lorot ini juga katanya konon tadi Polela ini ada nilai ekonomisnya juga. Apa sih Pok sisi nilai ekonomisnya? Setelah di lorot lilinnya itu dibuang, nanti lilinnya itu yang nempel di bagian-bagian pancinya itu kita ambil lagi untuk kemudian didaur ulang. Wah keren ya. Jadi memikirkan hal-hal yang orang anggap orang mungkin banyak yang ya udah dibuang-buang aja kayak gitu, padahal sebenarnya masih bisa didaur ulang dan itu masih jauh lebih berhemat. Itu kan juga diajarin kan di Islam gitu, gimana kalau misalnya kita bisa memaksimalkan yang ada jadi tidak membuang sia-sia. Ini udah selesai by the way ngelorot ya? Waduh, kok jadi cakep sih punya saya, merah putih gitu. Jeng jeng. Ini saya pegang boleh nggak sih? Boleh. Nih, aduh, bentar. Nah, wah, udah cakep nih merah putih Muslim masa kini Ajwa TV. Ini saya kan udah ya, batik cap udah saya lihat, batik tulis udah saya lihat. Ini udah jadi juga yang punya saya tapi yang udah jadi. Nah, saya juga penasaran nih. Kira-kira Polela kalau ngedesain kayak gimana, sama plus kita bakalan lihat hasil dari batik-batik yang udah dibikin sama Polela. Itu adanya di mana sih, Pok? Di rumah? Ada di rumah. Nah, jadi kita balik lagi aja. Kita ke rumahnya Polela lagi. Pak.